Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa saya dengan Anja Safitri akan menyampaikan materi tentang Activity Based Costing atau ABC dalam akuntansi manajemen. Diharapkan setelah mempelajari materi Activity Based Costing ini, yang melihat dapat memahami pentingnya konsep ABC dalam perhitungan harga pokok sehingga dapat membandingkan manfaat antara ABC dengan yang tradisional. Selanjutnya kita akan masuk ke materi apa sih pengertian tentang ABC. Sebelumnya kita tahu bahwa untuk menentukan harga suatu produk itu menggunakan pendekatan full cost ya. Jadi penentuan harga pokok keseluruhan, di mana ada 3 yaitu full costing, variable costing, dan activity based costing. Yang terbaru juga ada yaitu activity based management. Nah, pada pertemuan ini kita akan mempelajarinya mengenai activity based costing. Adapun full costing method yaitu penentuan harga dengan cara menjumlahkan seluruh biaya. Sedangkan variable costing method itu menjumlahkan harga pokok produk itu berdasarkan variabel-variabel pada setiap itemnya. Jadi setiap item biaya itu ada variabelnya dianalisis kemudian dijumlahkan. Untuk activity based costing itu penentuan harga pokok suatu produk berdasarkan pada aktivitas-aktivitas yang ada pada produk tersebut, di mana aktivitas tersebut kemudian dikalikan dengan biaya per aktivitasnya. Activity based costing ini dia itu lebih akurat dibandingkan dengan metode-metode lainnya. Jadi bersifat menyempurnakan metode-metode yang ada sebelumnya. Activity based costing itu muncul karena permasalahan yang ada di metode tradisional. Permasalahan yang muncul misalnya konsep tradisional itu kurang akurat. Harga kue bolu dan kue tart di konsep tradisional itu di harga sama karena biaya produksinya dianggap sama. Tetapi dengan ABC itu akan berbeda karena pada biaya produksinya itu lebih cepat bolu. Jadi aktivitasnya itu lebih sedikit yang bolu sehingga harganya kalau dengan ABC akan jauh lebih murah. Yang kedua yaitu adanya kebutuhan konsumen yang tidak terbatas. Setiap konsumen memiliki variasi keinginan yang berbeda-beda. Misalkan umurnya sama ya, tapi seleranya itu berbeda-beda. Nah, selera itu tersebut dapat dipenuhi oleh perusahaan ketika perusahaan menggunakan pendekatan ABC karena harganya itu per setiap pesanannya mau yang seleranya 10 aktivitas, seleranya 3 aktivitas. Nah, itu biayanya akan berbeda-beda. Kemudian yang ketiga ada hubungannya dengan yang kedua tentang kebutuhan konsumen yang tidak terbatas. Itu tetap dilayani sehingga kepuasan dari konsumen itu tetap dapat terpenuhi. Kemudian yang keempat yaitu terkait dengan persaingan global. Di sini persaingan global itu kita harus punya keunggulan kompetitif, harus punya variasi produk yang bagus, harus punya daya saing harga yang bagus. Nah, kalau dengan ABC itu dapat terpenuhi karena setiap produk itu dapat diproduksi walaupun bervariasi. Kemudian harga juga akan bersaing. Ketika memang aktivitasnya itu sedikit, maka harganya jauh lebih murah sehingga bisa bersaing di pasar internasional. Kemudian persaingan global yang semakin sengit tadi ya. Permasalahan persaingan global dapat diatasi dengan ABC karena dengan ABC ini bisa menghasilkan produk yang efisien, efektif, biayanya, kemudian juga produk bervariasi tetap dapat dihasilkan. Yang kelima terkait tentang kebutuhan perusahaan akan adanya kelangsungan hidup, akan adanya pertumbuhan dan keuntungan yang itu tidak bisa dicapai dengan metode tradisional dan hanya bisa dicapai dengan ABC karena ABC itu kan bisa menghasilkan biaya yang efektif, efisien dan juga produknya bervariasi pun siap untuk dihasilkan. Jadi berbagai permasalahan yang ada di tradisional ini yang 1-5 itu dapat diatasi dengan metode ABC. Selanjutnya kita akan masuk ke latar belakang metode ABC ya. Sebenarnya metode ABC itu merupakan salah satu rumpun dalam manajemen perubahan, di mana itu merupakan sistem untuk menghasilkan usaha perbaikan dalam rangka untuk manajemen perusahaan secara berkesinambungan semakin baik, khususnya untuk mengetahui informasi, tujuannya untuk mengetahui informasi tentang harga pokok yang lebih akurat. Activity based costing itu pengertiannya merupakan suatu pendekatan untuk menentukan biaya produk yang membebankan biaya itu berdasarkan pada aktivitas atau berdasarkan sumber daya yang digunakan pada aktivitas-aktivitasnya. Bisa dilihat di tabel, di situ ada produk, dilihat ada aktivitasnya, kegiatannya apa saja yang menggunakan sumber daya. Sumber daya di sini nanti akan dinominalkan dalam bentuk biaya-biaya. Nah, untuk activity based costing itu memiliki beberapa manfaat dan keterbatasan. Manfaatnya diantaranya adalah menyajikan biaya yang akurat dan informatif. Selain itu, yang kedua, menyajikan biaya yang lebih akurat tentang biaya-biaya setiap aktivitasnya, sehingga kita tahu aktivitas dalam setiap produk apa saja dan biayanya berapa. Yang ketiga, yaitu menyajikan biaya relevan untuk pengambilan keputusan memilih aktivitas mana yang memang tepat dan masih tetap digunakan, sehingga lebih efektif, efisien dalam penentuan harga pokok produknya. Keterbatasannya, yang pertama, untuk menentukan alokasi biaya pada setiap aktivitas itu memang sangat sulit. Yang kedua,
penentuan biaya itu mengabaikan analisis tentang analisis biaya iklan, promosi, riset. Yang ketiga, untuk dapat menghasilkan sistem ABC itu diperlukan dana dan waktu yang cukup mahal karena perlu adanya tim khusus yang fokus untuk mengembangkan dan mengimplementasikannya. Jadi biayanya mahal. Nah, tadi sudah disampaikan juga bahwa ABC itu merupakan salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan manajemen dalam kebutuhan informasi tentang harga pokok produk dari suatu barang. Nah, untuk apa sih suatu perusahaan itu ingin mengetahui harga pokok produk suatu barang? Beberapa tujuannya diantaranya. Yang pertama, dasar untuk menentukan nilai persediaan, harga pokok penjualan, perhitungan laba, dan keputusan lainnya, misalnya menentukan harga jualnya. Yang kedua yaitu kewajaran dalam penyusunan laporan keuangan, khususnya tentang laporan laba rugi. Di situ kan ada biaya-biayanya. Kemudian yang ketiga yaitu dasar perhitungan untuk harga penawaran. Jadi ketika melakukan penawaran, jangan sampai kita itu menjual di bawah harga pokok produknya. Kemudian yang keempat yaitu menutup atau meneruskan suatu unit usaha. Dengan adanya harga pokok yang jelas antara unit usaha A atau B atau produk A dan produk B, itu bisa diketahui mana yang memberikan sokongan keuntungan lebih besar, sehingga itu yang diteruskan untuk dipilih. Selanjutnya kita membahas mengenai apa itu aktivitas. Aktivitas itu merupakan kejadian yang ada pada biaya dalam organisasi. Jadi dalam suatu produk itu ada banyak aktivitas yang menyebabkan penggunaan sumber daya, dan sumber daya ini akan dinominalkan dalam bentuk biaya-biaya. Jadi aktivitas ini dalam suatu biaya itu disebut cost driver. Pengukuran biaya overhead itu digunakan biasanya untuk menentukan biaya sesungguhnya yang sudah terjadi atau untuk menentukan penganggaran biaya di depan, di muka. Jadi untuk perkiraan mana unit usaha yang mau digunakan gitu. Dalam biaya activity based costing itu biasanya digunakan dalam perusahaan manufaktur, di mana dalam perusahaan manufaktur itu ada dikenal 3 biaya, yaitu biaya bahan baku atau raw material, kemudian biaya labor atau biaya tenaga kerja yang langsung, kemudian biaya overhead pabrik yaitu biaya pembantunya berupa berbagai kebutuhan pabrik, misalnya listrik, air, gedung pabrik, kemudian ada tenaga kerja pabrik, dan biaya overhead lainnya. Nah, itu harus dihitung secara akurat khususnya untuk overhead. Untuk pembebanan biaya overhead itu ada 2, yaitu yang tradisional dengan yang ABC yang akan kita pelajari ini. Untuk yang tradisional itu awalnya dibebankan dalam satu unit organisasi, kemudian diturunkan, jadi unit organisasi itu 1000, diturunkan ke departemennya ada 5, berarti setiap departemen ada 20 biayanya. Nah, 20 nanti dibiayai pada produknya. Padahal ada departemen khusus atau produk khusus yang aktivitasnya itu sedikit, seharusnya dia dibebankan biayanya lebih sedikit, tapi itu tidak terjadi ketika menggunakan pendekatan tradisional. Berbeda dengan activity based costing, itu semuanya berbasis dengan aktivitas. Jadi, biaya overhead pada suatu organisasi itu akan dibagi berdasarkan aktivitas-aktivitas, di mana aktivitas-aktivitas tersebut juga nanti akan dibebankan pada setiap produk yang berbeda-beda sehingga menjadi lebih akurat. Jadi di sini terlihat bahwa metode ABC itu menentukan biaya overhead itu menggunakan direct tracing, ada sebab akibatnya, ada penggeraknya yaitu aktivitas. Kalau tradisional itu menggunakan alokasi. Perbedaan keduanya terletak di pemicu biayanya. Tadi kalau yang ABC ada aktivitasnya. Metode ABC itu dapat meningkatkan ketelitian informasi harga pokok sehingga menyediakan informasi biaya dan kinerja aktivitas. Selain itu juga dapat men-tracing biaya secara akurat mulai dari produksinya sampai ke pelanggannya sampai ke saluran distribusinya. Untuk tahap pembebanannya dengan metode ABC, yang pertama adalah melakukan identifikasi aktivitas apa saja yang dihasilkan dalam produk. Yang kedua, menentukan biaya-biaya terkait dengan masing-masing aktivitas itu biayanya berapa saja. Yang ketiga yaitu mengelompokkan aktivitas menjadi satu pada setiap produknya. Kemudian menggabungkan biaya dari berbagai aktivitas yang dikelompokkan. Kemudian menghitung tarif per kelompok. Sebagai contoh ini ya, dalam sebuah perusahaan itu menggunakan metode sistem tradisional dan sistem ABC dari 2 buah produk, yaitu produk XX dan produk YY. Di situ bisa diketahui ada volume produksi, harga jual produknya, biaya bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung, kemudian jam kerja langsungnya. Setelah itu juga ada activity dari drivernya ya. Jadi ada activity penjelasan dari tiap produknya. Di situ dianalisis ternyata dalam memproduksi produk XX dan YY itu ada aktivitasnya perekayasaan sampai pengepakan. Untuk cost pool atau totalnya itu ternyata 2 juta, untuk biaya overhead pabriknya itu 2 juta. Nah, aktivitas yang 2 juta itu ternyata dikonsumsi oleh produk XX dan produk YY itu secara rinci ada di tabel paling bawah ya. Jam perekayasaan itu berapa,
jumlah setup itu berapa tiap produknya, jam mesin berapa, jumlah pesanan itu berapa. Nah, total konsumsinya itu ada di sampingnya yang paling kanan. Dari data yang sudah ada, kita bisa menganalisis menggunakan metode ABC. Jadi nanti biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung itu dijumlah semua. Kemudian untuk overhead itu dihitung berdasarkan penggeraknya dan total cost poolnya. Nanti diketahui untuk harga biaya persatuannya. Laba juga bisa diketahui dengan cara menselisihkan harga jual dikurangi biaya persatuan. Dari situ kita bisa bandingkan dengan metode tradisional, ternyata simpangannya itu jauh. Kalau menggunakan metode tradisional, itu keuntungannya itu jauh sekali antara produk XX dan YY. Tapi kalau menggunakan metode ABC, ternyata keuntungan XX dan YY itu hampir-hampir sama, antara keuntungannya 45 sama 38. Sehingga produk tersebut itu sebenarnya sama-sama layak dan menyumbangkan keuntungan yang sama. Tapi kalau menggunakan metode tradisional, marginnya untuk yang XX itu 100, yang YY itu 20, sehingga kelihatan jauh sekali. Jadi kalau berdasarkan informasi ABC itu akan menjadi lebih akurat karena semuanya berbasis aktivitas. Tapi kalau tradisional itu berbasis alokasi, dibagi ditepuk rata, ibaratnya seperti itu. Demikian materi tentang ABC secara teori. Terima kasih, semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.